Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, salam damai, salam sehat, dan salam sukacita dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya Francisca Audrey bisa kembali hadir dan menyapa sahabat dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Dalam Oase Rohani Katolik, kita akan bersama-sama membaca Injil untuk hari ini, dan kemudian merenungkan serta mendapatkan inspirasi-inspirasi rohani dibantu oleh romo-romo yang berkarya di Keuskupan Agung Jakarta. Pada hari ini adalah perayaan wajib Santo Yohanes dari Salib, seorang imam dan pujangga gereja. Sahabat, pada hari ini romo yang akan memberikan permenungan adalah Romo Paulus Anggara SDB. Romo Paulus, senang sekali Romo bisa hadir dan memberikan permenungan untuk para sahabat ya Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih juga untuk undangannya, juga merupakan suatu hal yang menyenangkan secara pribadi bagi saya untuk hadir di sini. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasih Tuhan, mari kita mulai untuk edisi hari ini dan kita awali dengan doa pembuka. Kita mohon kehadiran Roh Kudus dan akan dipimpin oleh Romo Paulus. Silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Baik, ucapan syukur kembali kami haturkan kepadamu untuk segala berkat yang boleh kami terima sepanjang hari ini. Bimbinglah diri kami agar dalam kehidupan kami membuka hati kami, agar seruan jangan takut seperti yang sering Engkau katakan kepada kami, benar-benar bisa kami hidupi dalam perjalanan kehidupan kami, terutama pada saat kami menghadapi situasi-situasi yang sulit. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bimbinglah kami selalu agar kami dalam segala situasi, walaupun yang tersulit pun masih mampu mengucapkan syukur karena penyertaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Antifon pembuka. Sekali-kali aku tidak mau bermegah, selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia. Pembacaan diambil dari kitab Yesaya. Aku ini Tuhan Allahmu. Aku memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel. Sesungguhnya, aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru dengan gigi dua jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya. Bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerahkan mereka. Tetapi engkau akan bersorak-sorak dalam Tuhan, dan bermegah dalam Yang Maha Kudus, Allah Israel. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan. Tetapi aku, Tuhan, akan menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon ara di padang gurun, pohon penaga, pohon murad, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara
dan pohon berangan, serta cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhanlah yang membuat semuanya itu, dan yang Maha Kudus, Allah Israel, yang menciptakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat terkasih, mari kita tanggapi bacaan dengan Mazmur tanggapan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Aku hendak mengagungkan Dikau, ya Allah, ya Rajaku. Aku hendak memuji namamu untuk selama-lamanya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Kerajaan-Mu ialah kerajaan abadi. Pemerintahan-Mu lestari melalui segala keturunan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari sekarang kita siapkan hati untuk bacaan Injil. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Hai langit, turunkanlah embunmu. Hai awan, hujankanlah keadilan. Hai bumi, bukalah dirimu dan tumbuhkanlah keselamatan. Aleluya, aleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada orang banyak, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga dirongrong, dan orang yang merongrongnya mencoba menguasainya. Sebab semua kitab para nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kalian mau menerimanya, Yohanes itulah Elia yang akan datang itu. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, sekarang kita masuk untuk mendapatkan inspirasi-inspirasi rohani dari bacaan hari ini. Romo, saya agak bingung nih bacaan hari ini. Mungkin inspirasi apa nih Romo yang bisa kita dapatkan? Baik, Bu Audrey ya. Iya, Romo. Dalam bacaan pertama, kita melihat bagaimana dalam kitab Yesaya di sini ditekankan tentang jangan takut. Dan ini kan seringkali terdengar jangan takut, jangan takut, jangan takut. Karena apa? Karena takut itu kan merupakan juga sifat ciptaan, bukan hanya manusia. Semua ciptaan pasti punya rasa takut. Kita lihat saja dari yang terkecil, misalnya kecoa. Kecoa itu pasti takut sama tikus. Ya. Tikus yang ditakuti kecoa pun takut sama kucing. Kucing, ya. Kucing yang begitu ditakuti tikus, takut sama Anjing. Dan anjing kalau di hutan, walaupun galak begitu, takut sama harimau. Harimau si raja hutan pun kalau di hutan, dia sangat ketakutan sama pemburu. Begitu lihat pemburu dengan senapannya, dia pasti lari. Dan pemburu yang gagah perkasa itu pun juga takut sama istrinya. Jangankan sama istrinya, lihat daster istrinya aja udah takut dia. Dan istrinya yang ditakuti sama pemburu pun ternyata di rumah juga takut sama
sama kecoa. Kalau lihat kecoa, loncat dia di atas meja atau kursi, pasti begitu kan. Jadi semua mempunyai rasa takut itu normal. Dalam artian kayak circle ya jadi ya Romo ya. Dia semua, karena itu mengungkapkan bahwa pada dasarnya manusia itu punya rasa takut. Dan di sini Tuhan mengingatkan kembali tentang jangan takut. Karena konteksnya kan umat Israel yang dikepung oleh bangsa-bangsa yang mengancam. Dan kemudian pada saat Tuhan mengatakan jangan takut, dia mengingatkan bahwa Tuhan itu siapa. Pertama, menunjukkan siapa dia, dan kemudian apa yang sudah dia perbuat. Sehingga dia bukan hanya mengatakan jangan takut, tapi lihatlah sejarah. Lihatlah bagaimana sejak Abraham, Allah selalu mendampingi, dan mereka punya masalah-masalah selalu didampingi. Sehingga pada saat itulah kemudian menyadarkan bahwa dalam kehidupan kita, kita seringkali takut kalau kita tidak kenal Tuhan. Kita itu akan takut kalau nggak kenal Tuhan. Karena apa? Karena pada saat kita misalnya mempunyai masalah, kita punya masalah itu besar sekali. Karena kita memandangnya ke sana. Padahal Tuhan di belakang kita tuh jauh lebih besar. Masalahnya kita tidak menoleh kepada Tuhan, sehingga yang besar di belakang pun nggak kelihatan. Sehingga bahwa itu ada masalah yang sepertinya kalau dibandingkan dengan kebesaran Tuhan nggak ada apa-apanya. Tapi hanya karena kita terfokus dari itu kan yang kecil jadi besar sekali, dan itu membuat kita takut. Dan disitulah yang kemudian di sini Tuhan menunjukkan bagaimana umat Israel juga mengingat betapa Tuhan itu murah hati. Betapa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan mereka. Betapa Tuhan itu penuh dengan kasih. Sehingga pada saat mereka dalam kondisi terjepit pun, Tuhan akan selalu hadir. Tuhan memberikan janji-janji kepada mereka. Dan ini bukan sekedar janji, tapi Tuhan menepati janjinya. Hanya masalahnya, apakah umat Israel itu juga mau melihat ke Tuhan? Karena seringkali kan mereka berpaling ke Tuhan-Tuhan yang lain. Iya. Mereka lupa bahwa mereka punya Tuhan yang luar biasa. Tapi karena sifat manusiawi, karena mungkin tergoda sana, tergoda sini, sehingga mereka lebih kemudian melihat Tuhan-Tuhan yang lain, yang itu tentu dengan gampang bisa dibinasakan. Dan disitulah ketakutan yang terus. Sehingga seruan kepada orang-orang saya itu menguatkan, dan juga ini seruan itu kan juga masih relevan untuk kehidupan kita saat ini. Jadi bukan hanya untuk orang Israel, tapi bagaimana kita dalam situasi yang tidak gampang sebagai seorang Kristiani, kesulitan-kesulitan yang harus kita hadapi. Tapi kalau kita setia kepada Tuhan, Tuhan selalu. Janji Tuhan bukan kalau kita dekat dengan Tuhan nggak ada masalah, tidak. Janji Tuhan kalau kita ada masalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kan itu yang harus dipegang. Karena kalau tidak, waduh, barang siapa mau mengikuti aku harus memanggul salibnya. Dan kemudian mengikuti dia manggul salib, kan kita sudah ngeri kan. Udah minder dulu, udah drop dulu. Padahal salib yang dimaksud di situ adalah, memang salib kan identik dengan penderitaan. Tapi tidak setiap penderitaan itu salib. Salib, penderitaan yang salib adalah kita menderita karena kita setia dengan Tuhan. Karena kita mau mengikuti perintah Tuhan. Karena begitu besar apa yang Tuhan berikan, dan kemudian kita ingin menjawab, dan itu butuh penyangkalan diri, dan seringkali itu nggak enak. Dan itulah salib. Dan itu terus. Dan Tuhan kan selalu menjanjikan sesuatu yang bukan hanya janji saja, tapi juga menyertai. Tapi penyertaan itu kan perlu kita menyambut gitu loh. Karena kalau tidak, ya kita menganggap Tuhan itu ada, tapi tidak dianggap ada. Itu yang sering kali terjadi gitu loh. Karena apa? Karena saya tertarik dengan hal-hal yang lain. Karena saya mau ingin hal-hal yang lain. Seperti yang saya mau. Padahal hakikat dari iman kita bukan seperti yang saya mau, tapi seperti yang Tuhan mau. Kurang lebih seperti itu. Ya, baik. Nah, Romo, kemudian saya jadi tertarik mengenai tadi Romo membicarakan mengenai ini ya. Kita harus fokus ya. Nah, untuk itu kan kita harus selalu fokus kepada Tuhan. Nah, sementara kan kita tahu ya di masa sekarang ini ada begitu banyak sekali ya tadi kata Romo ya, mungkin jadi kayak Allah-Allah yang lain gitu ya. Dan gimana ya, maksud saya gini, mau nggak mau kita, karena kita mengikuti perkembangan, kita juga harus memperhatikan ke itu ya. Gimana ya Romo itu kalau kayak gitu ya? Jadi kan oke lah,
dalam artian, oh dunia menawarkan. Selama dunia itu tidak membuat kita menjauh dari Tuhan, tentu kita harus memanfaatkan. Tapi kalau kemudian dalam kenyataannya bahwa dunia itu menawarkan kepada kita sesuatu yang menjauh dari Tuhan, bahkan kemudian menyangkal kehadiran Tuhan atau kasih Tuhan, nah itu yang harus dipertimbangkan. Karena pada akhirnya kita bisa ikut dalam dunia itu, tapi apakah kita bisa bahagia? Karena sesuatu yang semu kan sepertinya indah, tapi pada saat kita pegang nggak ada, kita kecewa. Disitulah yang kemudian kita harus melihat semua perkembangan dunia ini dengan kacamata iman. Iman yang harus dikuatkan dulu, sehingga orang tidak kaget dengan segala kemajuan teknologi apapun sekarang. Kalau memang bertentangan dengan iman kita, tentu kita harus mengatakan. Karena tidak semuanya yang terjadi harus kita terima. Karena ada banyak juga yang bertentangan, dan kita harus sebagai seorang Kristiani kan berani mengatakan tidak. Seperti juga gereja. Gereja itu kan dalam banyak hal kan diserang kanan kiri. Karena gereja tegas dengan pilihannya. Ini tidak benar, dan saya harus mengatakan. Semua orang tidak mengatakan, tapi gereja harus mengatakan bahwa ini tidak benar, ini yang benar. Dan disitulah yang kemudian seringkali kan gereja Katolik yang dihantam kanan kiri. Dan pokoknya isme-isme yang ada di dunia itu pasti yang pertama dan terutama mereka hantam adalah gereja Katolik. Karena gereja Katolik teguh dengan pendirian, dan itu memang penting. Selama dia bertentangan dengan iman, gereja mengatakan tidak. Jadi seperti itu. Karena apa? Karena sebetulnya kan, ya di satu sisi kita kan berbicara tentang takut. Tapi kan jangan takut. Tetapi seringkali juga dalam kitab suci kan ada takut juga. Iya. Takut akan Tuhan. Nah, apa takut akan Tuhan? Banyak sekali saya ambil cuplikan. Saya ambil satu saja yang dari Amsal ya. Bab 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Maksudnya takut sama Tuhan itu bukan takut yang menjauhkan. Kalau kita takut misalnya takut dengan ular, maka saya menghindar dari ular. Ya. Takut dari Tuhan itu adalah awal dari pengetahuan. Artinya saya mengetahui, saya berusaha untuk memahami Tuhan itu siapa, saya itu siapa. Dan saya merasakan bahwa cinta Tuhan itu luar biasa kepada saya. Sehingga pada saat saya memahami kehadiran Tuhan, disitulah takut sama Tuhan itu justru kemudian menjadikan saya sebagai seorang yang memahami bahwa Tuhan itu sudah begitu mencintai saya. Seorang suami yang takut sama istri bukan karena istrinya galak. Seorang suami yang takut sama istri adalah karena dia tahu betapa besar cinta istri kepadanya. Sehingga dia tidak tega untuk menyakiti hatinya. Itu takut. Itu benar. Itu takut sama istri yang benar gitu, sama takut sama Tuhan. Tuhan itu sudah baik. Masa saya melukai hatinya? Itu loh. Jadi lebih pada segan, karena sayang. Jadi bukan takut yang menjauhkan. Kan ada dua definisi takut. Takut dengan sesuatu yang membuat kita jauh, tapi takut karena ada cinta yang luar biasa. Saya tahu siapa dia. Saya mencoba untuk mengenal, merasakan, dan itu perlu melalui hati dan melalui relasi itu. Semakin kita berrelasi dengan Tuhan, semakin kita merasakan, oh ya sebetulnya saya ini orangnya nggak baik juga. Tapi kok Tuhan itu masih begitu baik sama saya, kan begitu segar gitu kan, enak gitu. Karena Tuhan mencintai saya dengan luar biasa. Jadi seperti itu. Ya, baik. Nah Romo, Allah selalu menyertai kita dan janjinya itu tetap dulu dan sampai sekarang ya Romo ya. Dan terutama kalau saya baca di sini, terutama Allah itu benar-benar menyertai dan mendampingi orang-orang yang sengsara dan orang-orang miskin, begitu ya, orang-orang yang menderita. Itu yang paling utama yang Allah dampingi ya Romo ya. Sungguh luar biasa ya. Penyertaan Allah ya. Ya, pendampingan Tuhan. Tuhan selalu mendampingi, sebetulnya siapapun akan didampingi Tuhan. Yang terpenting apakah hatinya terbuka atau tidak. Karena apa? Karena kehadiran Tuhan kan seringkali bukan kita menderita, Tuhan tolong saya tiba, pung, begitu kan tidak. Seringkali tidak. Kehadiran Tuhan kan seringkali hadir melalui kita juga. Gitu loh. Karena apa? Ya? Karena kita kan sering berdoa, Tuhan, semoga saya mendapat ada orang menolong, Tuhan bantulah saya. Tiba-tiba ada orang yang datang. Nah, itulah kehadiran Tuhan yang nyata. Karena apa? Karena kita kan diharapkan bisa menjadi perpanjangan kasih Tuhan. Yang melalui karya kita, melalui kehidupan kita, nama Tuhan dimuliakan. Makanya kalau misalnya ada seseorang yang bisa membantu, ucapan yang pertama adalah
puji Tuhan. Nama Tuhan yang dipuji. Kalau yang Muslim kan syukur alhamdulillah. Tuhan, nama Tuhan yang dipuji. Dan kita yang memberi pun tidak iri kan? Iya. Karena apa? Nama Tuhan dipuji dan kita juga bersyukur. Karena sebetulnya kan itu ungkapan kasih karena saya sudah mendapat. Pertama itu saya sudah mendapat. Karena Tuhan itu memberikan kepada saya melimpah dan sebagai rasa syukur saya juga berbagi. Itu ungkapan syukur. Karena pada saat kita berbicara tentang pelayanan, kalau pelayanan itu bukan sebagai ungkapan syukur, maka percayalah nggak lama capek. Gitu loh. Tapi kalau sebagai ungkapan syukur, itu merupakan sesuatu yang menguatkan. Ya, saya juga. Ini hanya kecil kok sebetulnya dari berkat yang saya terima. Sehingga meskipun orang tidak memuji saya, bahkan orang tidak berterima kasih, bahkan kita juga banyak yang keluar ya, yang kehilangan kan, ya maksudnya banyak gitu kehilangan. Ya. Betul. Jadi seperti itu. Tapi kalau saya merasa bahwa apa yang saya keluarkan, kehilangan yang saya berikan, itu sebetulnya nggak sebanding dengan yang saya dapat. Itu. Jadi kan kita kemudian merasa, ini masih sedikit, masuk orang. Kalau kita nyumbang itu ngasih uang sedikit, masuk sombong. Kan tidak kan? Iya, betul. Betul, jadi kan begitu. Baik. Nah Romo, tapi kan juga ini ya, kita juga takut akan Tuhan itu, mungkin yang paling utama ya Romo, itu ya, takut pada hal yang bisa membunuh jiwa dan diri ya Romo ya. Ya, jadi ini nanti akan masuk ke dalam Injil hari ini. Bahwa takut akan Tuhan itu kan seperti pengetahuan. Tuhan juga mengatakan, di sini ada saya, Matius bab 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Artinya seperti ini, bahwa kita tahu, kita mencoba untuk mengenal Tuhan dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang sebetulnya kita harusnya takut, tetapi kita tidak takut. Karena apa? Karena semua hal yang bisa membunuh badan, itu kan tidak akan bisa merenggut jiwa. Tapi ada sesuatu yang bisa merenggut jiwa yang bahaya. Dan sekarang ini banyak orang yang seharusnya takut terhadap itu, tapi nggak takut. Iya. Contohnya adalah kehilangan perasaan berdosa. Zaman sekarang kan banyak orang melakukan dosa, tapi tidak merasa berdosa. Karena apa? Karena semua melakukan. Dan itu banyak dosa-dosa besar yang dilakukan karena mereka juga buat, di televisi juga isu-isu begitu. Jadi menganggap biasa. Sehingga gereja Katolik kan sebetulnya punya sarana untuk itu. Dosa yaitu, berjamaah ya Romo. Nah, seperti itu karena semua orang melakukan jadi tidak merasa. Padahal gereja kan punya sarana untuk menyadarkan itu, yaitu sakramen melalui sakramen pengakuan dosa. Itu penting sekali loh. Karena apa? Karena dengan demikian saya sadar, saya salah. Jadi saya seringkali mengingatkan ke umat saya, orang yang sering mengaku dosa bukan karena dosanya banyak, tapi karena dia merasa berdosa. Karena banyak orang yang dosanya banyak, tapi nggak ngaku dosa. Karena nggak merasa berdosa, kan semuanya melakukan. Itu yang bahayanya. Karena apa? Karena dosa itu yang bisa membunuh. Bukan hanya badan, tapi juga jiwa kita. Karena kita tidak mengalami pertobatan. Dan itu yang terpenting kan. Pertobatan itu pada intinya kan. Nanti dalam Injil dijelaskan tentang Yohanes Pembaptis, yang inti dari pewartaan Yohanes Pembaptis kan pertobatan, perubahan hidup. Jadi seperti itu. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita akan jeda sejenak untuk mengendapkan inspirasi-inspirasi rohani yang disampaikan oleh Romo Paulus. Kita akan kembali di sesi yang kedua untuk mendapatkan inspirasi-inspirasi lanjutan. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, terima kasih sahabat masih dengan setia mengikuti acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Bagi sahabat yang ingin bertanya atau sharing iman terhadap sesuatu yang pernah terjadi dalam hidup sahabat, silahkan mengirimkannya melalui orkkaj2021@gmail.com atau dapat mengirimkannya melalui pesan WhatsApp ke nomor 0881 0251 33 438. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, masih bersama Romo Paulus dan saya Francisca Audrey, kita akan melanjutkan perbincangan kita di sesi yang kedua ini.
Romo, Paulus, inspirasi apa nih yang bisa kita dapatkan untuk di bacaan Injil ya, atau gimana? Kalau dalam bacaan Injil yang kita ambil dari Matius, mengkaitkan dengan bacaan yang pertama tentang takut, kan seperti tadi, takut kepada Tuhan adalah awal pengetahuan. Dan itu kan menjadi penting, karena kemudian kita sadar siapa diri kita, sadar siapa Tuhan, dan dalam kesadaran itulah kemudian muncul buahnya, yaitu kerendahan hati. Ini yang penting. Dan kalau kita berbicara tentang kerendahan hati, nah dalam Injil hari ini kita bisa melihat dua sosok besar yang sebetulnya besar. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, Yohanes Pembaptis itu adalah seorang terbesar yang pernah dilahirkan oleh, jelas no? Di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Bayangkan, Yesus juga dilahirkan oleh wanita. Berarti Yesus juga rendah hati mengatakan Yohanes Pembaptis itu orang yang terbesar. Lebih besar daripada Yesus. Ya? Dalam artian seperti itu, kalau misalnya kita melihat kata-kata ini. Tapi bayangkan, pada saat ditanya, apakah engkau Mesias? Jawabnya, bukan. Aku hanyalah suara yang berteriak di padang pasir. Bahkan melepas sandalnya pun aku tidak layak. Bayangkan. Orang yang begitu luar biasa, begitu besar, dia mengatakan serendah hati begitu. Sesimpel itu kan kerendahan hati. Dan Tuhan Yesus juga, walaupun dia Tuhan, tapi mengatakan sesuatu yang, itulah ciri khas orang yang rendah hati itu kan seperti itu. Dan pada akhirnya memang itu adalah buah dari takut kepada Tuhan, mengetahui siapa Tuhan, dan dalam relasi itulah yang membawakan buah-buah yang melimpah. Salah satunya dan yang terpenting adalah kerendahan hati. Dan kerendahan hati itulah yang kemudian membawa kepada apa yang menjadi tujuan dari Yohanes Pembaptis, yaitu pertobatan. Karena orang tidak akan pernah bisa rendah hati kalau dia pertama dan terutama tidak bertobat. Orang bertobat itu menandakan rendah hati bahwa dia berdosa, bahwa dia lemah. Makanya dia mau mengaku dosa dan mau mengakui dan mau memperbaiki diri. Menyadari diri ya, Romo. Ya. Karena kalau tidak, maka yang terjadi seperti orang Farisi dan ahli Taurat, dia merasa lebih, maka tugas dia adalah ngelihatin, nyari kesalahan orang, nunjuk kesalahan orang. Karena saya sudah baik, karena saya sudah suci, maka tugas saya adalah nunjukin orang-orang yang nggak suci. Jadi kan seperti itu kan berbalik. Dan dalam kehidupan kita kan kita menyadari semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita sadar segala kekurangan kelemahan kita. Tuhan itu kan seperti misalnya ini cahaya. Semakin tangan kita semakin dekat, semakin tahu kotoran yang ada. Semakin kita sembunyi jauh, maka walaupun ada kotoran apapun yang besar, besar pun nggak kelihatan karena gelap. Di situ loh, semakin dekat. Sehingga seharusnya kan pada saat kita ingin dekat dengan Tuhan, rajin ke gereja, seringkali saya mengingatkan ke umat saya, kita ke gereja itu bukan karena saya merasa baik. Tapi karena saya merasa saya tidak baik, maka saya datang. Karena saya ingin diperbarui terus, dikuatkan terus. Dan rasa syukur saya meskipun saya itu masih kurang baik, tetapi kok berkat Tuhan itu tetap ada untuk saya. Tuhan itu tetap mendampingi saya. Itu kan ucapan syukur yang terus menerus. Sehingga pada saat saya keluar, saya merasa, oh ya, saya dikuatkan untuk bertumbuh menjadi lebih baik lagi. Itu kan proses. Bertumbuh lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Sehingga banyak orang yang butuh ke gereja, karena perlu proses, perlu dikuatkan. Kalau untuk bertumbuh menjadi lebih baik itu nggak gampang loh. Karena apa? Karena tawaran dunia sekarang kan bertentangan dengan apa yang Tuhan wartakan. Dan tantangan dunia kan, tawaran dunia kan jauh lebih menarik. Menarik, iya. Jauh lebih menggiurkan. Jauh lebih sepertinya lebih menguntungkan secara finansial atau apapun juga. Tapi tentu yang Tuhan inginkan kepada kita adalah bagaimana kita pada akhirnya nanti bisa hidup dalam kebahagiaan kekal. Dan tentu kebahagiaan kekal yang Tuhan janjikan hendaknya sudah kita rasakan dan kita alami di dunia ini dalam segala kekurangan, kesulitan kita. Karena itulah yang akan memberikan dampak kepada orang lain. Karena kalau kita tidak pernah merasa bahagia, tidak pernah merasa bersyukur, bagaimana bisa memberikan dampak kepada orang lain. Rasa syukur bukan karena semua yang kita mau terpenuhi.
Rasa syukur adalah pada saat dalam segala kesulitan dan kekurangan kita melihat hal yang baik. Pasti ada yang baik. Sulit loh, Romo. Nah itulah, itu kelemahan manusia. Karena apa? Karena misalnya kita melihat, kita mengingat itu hanya yang tidak baik melulu. Yang baik dilupakan. Dan pada saat kita melihat yang tidak baik, maka untuk bersyukur itu susah. Mengeluh banyak. Buat litani keluhan itu bisa 2-3 buku, nggak cukup-cukup. Karena apa? Terlalu banyak. Tapi apakah itu membawa dampak? Seringkali tidak. Justru, karena kalau orang bersyukur, paling tidak orang bersyukur itu bisa tersenyum gitu loh. Iya kan? Dalam segala, tapi kalau ada hal yang baik kita ingat, kemudian kita bersyukur, masih tersenyum, itu loh. Senyum itu kan penting. Itu untuk membuat kita bisa bertumbuh terus-menerus, bisa menjadi berkat terus-menerus. Sehingga kita melihat bagaimana di sini dikatakan bahwa Yohanes itu terbesar. Tetapi yang terbesar, di Yohanes yang terbesar, itu lebih kalah daripada yang terkecil. Tapi di sini jelaskan, dari kerajaan surga. Bayangkan, kita berbicara tentang kerajaan surga, jelaskan di sini kan? Di depan Romo. Ya. Sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil sebagai seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Bayangkan. Itu kan artinya bahwa Tuhan itu sudah menjanjikan suatu warisan bagi kita, jaminan bagi kita. Karena apa? Karena sebetulnya kita layak. Tidak, kita mau mengatakan lebih besar dari Yohanes Pembaptis, oh siapa kita? Tapi bahwa Tuhan memberikan janji kepada kita sebagai anak-anaknya suatu hal yang luar biasa. Karena apa? Karena itulah kebahagiaan yang Tuhan janjikan kepada kita, tapi kita juga perlu mengusahakan, perlu berproses, perlu berupaya, dan seringkali kan upaya kita untuk bisa meraihnya kan jatuh bangun. Berdarah-darah bisa jadi, nangis sana lama. Mungkin kalau orang bertanya, aduh kalau sudah nangis, nggak tahu lagi apakah ada air mata atau tidak karena terlalu sering. Tetapi disitulah, dalam segala kesulitan kita selalu diingatkan. Dan selalu dalam bacaan pertama tadi diingatkan, jangan takut, Tuhan itu ada. Ada masalah betul, tapi ingat, Tuhan di belakang kita, di samping kita, mendampingi kita, lebih besar dari masalah. Itu kan membuat saya kemudian lebih lebih yakin gitu loh. Karena kalau tidak, kalau kita sudah takut, orang kalau sudah takut mau maju juga nggak berani. Betul. Dan seringkali orang menjadi takut karena dia tidak mempunyai sesuatu. Nggak mempunyai pegangan ya Romo. Tidak mempunyai pegangan yang kuat. Saya mau pergi ke suatu tempat, nggak punya uang, saya takut. Tapi kalau saya punya uang, wah pede gitu loh. Kan seperti itu. Sama, kalau Tuhan ada di hati kita dan saya percaya Tuhan selalu mendampingi kita, nah saya lebih berani menghadapi kenyataan. Karena masalah harus dihadapi, bukan dihindari. Disitulah kedewasaan kita sebagai seorang Kristiani, bukan menghindari masalah, tapi berani menghadapi. Supaya kita juga bertumbuh, karena Tuhan mengizinkan kita menghadapi hal itu, supaya kita juga bertumbuh bisa menjadi lebih baik, lebih kuat, lebih kuat, lebih kuat. Kan beriman kan begitu. Lebih kuat, bukan langsung dari A pindah ke Z, tidak kan, dari A, B, C, D, lama-lama kan menjadi seseorang yang bisa lebih kuat lagi, tapi dalam proses itu. Dan disitulah yang kemudian kebebasan kita sebagai seorang manusia itu dipertaruhkan. Saya mau dibentuk Tuhan, atau saya lari dari Tuhan, karena terlalu sulit, terlalu menyakitkan, terlalu nggak enak, nggak mau. Itu kan kebebasan kita. Karena Tuhan mau kita mencintai Dia dengan bebas. Jadi seperti itu. Itu sejalan dengan yang itu ya tadi yang Romo katakan di sesi pertama mengenai takut akan Allah itu ya Romo ya. Jadi kita mencintai Allah dengan kehendak bebas kita. Dengan kehendak gitu bebas ya. kita. Gitu ya. Baik. Nah, Romo, hubungan antara ini mengenai apa dari Injil dan di masa Advent ini bagaimana ya Romo? Ya, masa Advent kan masa persiapan. Ya. Dan masa persiapan bagaimana kita sebagai seorang Kristiani mempersiapkan diri untuk menyambut kehadiran Tuhan. Tentu masa persiapan ini yang terpenting adalah mempersiapkan hati kita. Supaya Tuhan itu layak hadir di dalam hati kita. Itu yang penting. Karena kalau misalnya kita hanya mempersiapkan, masa Advent sebentar lagi Natal, kita akan buat dekorasi, buat gua Natal, habis itu kan diambil selesai. Ya. Tapi apa efeknya? Paling efeknya kita selfie, kita foto, kami baru Natalan sih, itu saja kan. Tapi kalau kita mempersiapkan juga hati kita, dan Tuhan hadir di situ, supaya bahwa Tuhan mau hadir dan
mendapatkan hati kita memang kita persiapkan dengan baik, mengubah kehidupan kita. Karena apa? Karena penting supaya dalam kehidupan kita menyambut Tuhan hadir dalam diri kita dan memberi efek kepada orang-orang di sekitar kita. Ada perubahan. Makanya salah satu hal yang diteriakkan Yohanes Pembaptis adalah bertobatlah, sadar, dan kemudian mencoba untuk menjadi lebih baik lagi, menyadari. Dan itu kan sebetulnya Natal yang terindah adalah pada saat kita bersama dengan keluarga bisa bersatu. Ya. Bersatu, menumbuhkan kembali cinta Tuhan. Karena kehadiran Tuhan kan kehadiran Tuhan ke dunia kan agar kita sebagai manusia bisa merasakan cinta itu. Dan cinta yang konkret itu ya mulai dari keluarga. Dari keluarga. Karena kalau cinta di dalam keluarga itu bertumbuh, maka orang itu kalau bahagia itu kan ada kecenderungan untuk membagi kebahagiaan keluar gitu. Sehingga itulah yang menjadi berkat Natal, bukan hanya bagi diri kita tapi juga bagi orang-orang lain. Tapi tentu saja tadi ada stepnya. Kalau kita Natal hanya sebagai perayaan, ya susah. Karena Natal bukan sekedar tontonan. Perayaan Natal bukan tontonan. Karena memang seringkali terjadi itu karena memang ornamennya semuanya berbeda. Tetapi Natal lebih pada tuntunan. Kita dituntun untuk bisa bertumbuh, untuk bisa merasakan cinta Tuhan. Dan tuntunan itu memang memerlukan tuntutan. Kita dituntut untuk berubah. Kita dituntut untuk menyadari kehidupan kita. Sehingga pada saat ada pertobatan, didengungkan, kita sadar, oh iya, saya yang harus berubah dulu. Karena nggak mungkin saya menuntut orang lain berubah. Saya harus berubah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan disitulah persiapan yang terindah untuk Natal. Baik. Nah, Romo, satu lagi ya, Romo ya. Mungkin kita bisa juga mengikuti teladan dari Santo Yohanes Salib ya, Romo betul. Ya. Dalam takut akan Tuhan itu ya, Romo ya. Iya, betul. Hari ini kan juga perayaan wajib Santo Yohanes dari Salib, seorang mistik dari Spanyol, dari kongregasi Karmel yang ingin memperbaharui. Karena memang kecintaan, ya maksudnya relasi dengan Tuhan, itu kan begitu intim dia rasakan, sehingga dia ingin juga memperbaharui dengan menekankan lebih pada kemiskinan yang total, benar-benar. Dan Santo Yohanes dari Salib adalah orang yang menderita banyak sekali. Tapi dia percaya bahwa dia berani menderita karena cintanya kepada Tuhan. Dan itu penting. Kalau dia tidak melihat cinta Tuhan lebih besar, pasti takut. Aduh, nggak berani. Tapi kalau dia memberikan contoh kepada kita bagaimana Tuhan lebih. Sehingga dalam segala kesulitan pun dia tidak mengeluh, tidak marah, dalam artian kemudian tidak melarikan diri, tapi justru dia memberikan contoh bagaimana mencintai Tuhan meskipun dalam segala kesulitan, kesukaran, dan penderitaan. Dan itu juga bisa menjadi inspirasi pada saat kita mungkin sedang ditolak, sedang gagal, sedang mungkin frustasi untuk segala hal yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak, keinginan kita. Kita bisa mengambil contoh dari para santo yang sangat luar biasa, yang sudah memberikan kepada kita teladan hidup, bukan hanya contoh hidup saja. Baik, Romo, mungkin Romo bisa memberikan satu kesimpulan atau buat pendengar Oase Rohani Katolik, jadi untuk memberikan penegasan, untuk memberikan supaya jangan takut begitu, gimana gitu, Romo? Ya, saya hanya mau mengingatkan, untuk saya juga sih, ini penting juga untuk saya, bahwa pada saat kita mengalami penderitaan, kegagalan, atau apapun juga, ingat bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Tuhan ada selalu di dalam kehidupan kita. Dan sebesar-besarnya masalah kita, Tuhan kita jauh lebih besar. Amin, Romo. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, dengan pesan dari Romo bahwa Tuhan kita itu besar, kita jangan takut. Jadi berakhir sudah pertemuan kita pada hari ini, dan kita akan menutup
edisi hari ini dengan doa penutup dan berkat dari Tuhan melalui Romo Paulus. Silakan Romo. Baik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih kembali kami ucapkan kepadamu, khususnya untuk inspirasi sabdamu, agar kami tidak takut, agar kami lebih berani lagi menyadari kehadiranmu yang tidak pernah meninggalkan kami. Semoga dalam kehidupan kami sehari-hari, kami selalu diingatkan, sehingga keberanian yang telah Engkau berikan, tunjukkan kepada kami, bisa benar-benar tumbuh di dalam hati dan kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Sahabat oase rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, Romo Paulus Anggara SDB dan saya Francisca Audrey, kami pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat mempersiapkan diri dalam masa Advent ini untuk menyambut Natal. Kita akan jumpa kembali di sesi yang berikutnya. Salam.